Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Aksal Oktawijaya dengan NPM 1203 1022 0082. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari analisis lingkungan PT Pupuk Indonesia Persero, yang dimana hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus manajemen strategik kelas C. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yakni ada di Company Overview, dan kita lanjut kepada sejarah dan identitas perusahaan, yang dimana PT Pupuk Indonesia Persero ini merupakan BUMN strategis di sektor pupuk dan solusi pertanian yang memiliki sejarah panjang sejak tahun 1959. Awalnya didirikan sebagai PT Pupuk Sriwijaya pada 24 Desember 1959 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Perjalanan perusahaan mencakup beberapa transformasi. Yang pertama di tahun 1964, berubah menjadi perusahaan negara. Pupuk Sriwijaya melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1964. Pada tahun 1970, menjadi PT Pupuk Sriwijaya Persero sebagai bagian modernisasi BUMN Pupuk. Dan pada tahun 2012, resmi menjadi PT Pupuk Indonesia Persero sebagai holding company BUMN Pupuk yang mengelola 5 produsen pupuk utama dan beberapa anak usaha lainnya. Ini, PT Pupuk Indonesia Persero dikenal sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pemain utama di industri pupuk global, yang memiliki visi a leading global agro-solution and integrated chemical company, dan memiliki misi mengembangkan produk dan layanan solusi pertanian yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi digital, serta memiliki filosofi logo yakni simbol daun hijau yang melambangkan pertanian dan keberlanjutan, lingkaran yang melambangkan sinergi dan inovasi, warna biru yang melambangkan profesionalisme, dan warna hijau yang melambangkan kelestarian lingkungan. Lanjut kepada lingkup usaha dan produk. Yang pertama ada segmen produk ini, mereka memiliki produk pupuk dan amoniak yang memiliki kontributor utama kurang lebih 99,66% pendapatan. Lalu penjabaran di bawahnya ada urea, NPK, SP strip 36, ZA, ZK, dan amoniak bahan baku kimia industri yang memiliki kemurnian 99,5%. Yang kedua, penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui skema Public Service Obligation atau disingkat PSO sesuai regulasi pemerintah. Yang ketiga, memiliki jasa konstruksi juga yang melalui anak usaha PT Rekayasa Industri, yang dimana yaitu Rekin, yang bergerak di bidang EPC, yakni Engineering, Procurement, dan Construction. Dan yang keempat, memiliki produk dan layanan lain. Yang pertama adalah perdagangan umum, yakni PT Pupuk Indonesia Niaga dan PT Pupuk Indonesia Pangan, jasa pelayaran, PT Pupuk Indonesia Logistik, jasa energi, yakni PT Pupuk Indonesia Utilitas. Kita lanjut ke struktur anak perusahaan dan asosiasi. Untuk perusahaan anak utamanya ini ada di PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur yang memproduksi NPK, SP36, ZA, pupuk organik, bahan kimia industri. Kedua ada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur yang memproduksi urea, amoniak, NPK. Ketiga, PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan yang memproduksi urea dan amoniak. Yang keempat, PT Pupuk Kujang yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat yang memproduksi urea, NPK, dan pupuk organik. Yang kelima, ada PT Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di Lok Sumawe, Aceh yang memproduksi urea dan amoniak. Dan yang keenam, ada PT Rekayasa Industri yang berlokasi di Jakarta dan memproduksi jasa rekayasa teknik dan konstruksi. Lalu ada perusahaan asosiasi dan penunjangnya. Yang pertama ada PT Mega Eltra, yang kedua ada PT Pupuk Indonesia Logistik, yang ketiga ada PT Pupuk Indonesia Energi, yang keempat ada PT Pupuk Indonesia Pangan, yang kelima ada PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, yang keenam ada PT Kaltim Amonium Nitrat. Lalu kita lanjut kepada segmen operasi, geografis, dan jangkauan pasar. Yang pertama, pupuk dan amoniak ini cukup dominan. Yang kedua, untuk jasa konstruksi ini di-handle oleh Rekayasa Industri. Yang ketiga adalah layanan pendukung seperti perdagangan umum, logistik, energi, dan agrobisnis yang memiliki cakupan wilayah di seluruh Indonesia dan pasar ekspor di kawasan Asia Timur Tengah dan beberapa negara Afrika. Sesuai pada peta yang terhadap pada PPT kali ini adalah
cakupan dari pasar Indonesia. Kita lanjut kepada financial. Financial dari pupuk Indonesia ini bisa kita lihat dari liquidity ratio-nya. Nah, untuk liquidity ratio ini, kita melihat rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bisa kita lihat juga untuk current ratio-nya mengalami sedikit fluktuasi, tetapi tetap berada di atas satu, yang menunjukkan likuiditas yang cukup. Yang kedua ada quick ratio and cash ratio, juga menunjukkan stabilitas. Yang ketiga, namun untuk cash turnover-nya mengalami penurunan yang signifikan dari 6,03 di tahun 2021 menjadi sekitar 0,4 pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan efisiensi kas yang menurun. Lanjut kepada leverage ratio, bisa kita lihat di sini debt to asset ratio dan debt to equity ratio-nya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap utang. Lalu bisa kita lihat juga di long term debt dan equity ratio-nya dan times interest earned-nya juga berada di level yang sangat rendah, yang di mana mencerminkan resiko keuangan yang lebih kecil. Lanjut kepada activity or efficiency ratio, yang bisa kita lihat receivable turnover-nya mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, namun turun drastis setelahnya. Lalu bisa dilihat juga untuk total aset turnover-nya ini meningkat secara signifikan di tahun 2023, dan beberapa indikator lainnya menunjukkan stabilitas, menandakan efisiensi operasional yang relatif konsisten. Untuk profitability ratio-nya ini bisa kita lihat pada gross profit margin-nya, yakni di mana mengalami pergerakan yang kurang stabil. Lalu untuk return on asset and return on equity-nya juga sempat mengalami penurunan tetapi kembali meningkat. Lalu di bagian earning and net profit margin-nya menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi dengan lonjakan besar di tahun 2021 dan 2023. Lanjut kepada bagian valuation-nya, yakni dalam aspek valuasi ini price to earning ratio dan market to book ratio-nya tetap berada di angka 0 selama 3 tahun terakhir, yang menunjukkan kemungkinan adanya tantangan dalam menarik minat investor di pasar modal. Lalu kita lanjut pembahasan ke internal environment. Bisa kita lihat di sini adalah hasil perhitungan dari IFAS table yang berisi strength dan weakness dari komponen-komponen yang marketing, finance, research and development, operation and logistik, human resource, dan information system. Ya, ini bisa kita lihat yang pertama untuk strength-nya ada harga kompetitif dan stabil di skor 1,312. Lalu ada konsistensi pembagian dividen memiliki skor 0,756. Distribusi pabrik yang strategis memiliki skor 0,417. Sistem talent acquisition berbasis kompetensi memiliki skor 0,5. Standarisasi proses memiliki 0,318 untuk skornya. Dan total skor untuk strength-nya 3,303. Lanjut kepada weakness-nya. Ketergantungan pada bahan baku yang memiliki skor 0,272. Rasio dividen yang dipengaruhi investasi yang memiliki skor 0,575, keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu yang memiliki skor 0,204, resistensi terhadap digitalisasi HR yang memiliki skor 0,162, lalu ada resiko keamanan cyber yang memiliki skor 0,304, yang memiliki total skor untuk weakness-nya adalah 1,517, dan overall skor dari IFAS-nya adalah 4,820. Yang dimana dari hasil analisis ini PT Pupuk Indonesia Persero memiliki total skor 4820, yang dimana menunjukkan bahwasannya perusahaan berada dalam posisi internal yang kuat. Kita lanjut ke value chain analysis yang disupport oleh support activities dan primary activities. Untuk support activities-nya yang pertama ada infrastruktur, yakni perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas dengan lebih dari 600 distributor dan ribuan pengecer di seluruh Indonesia. Untuk human resource-nya yakni meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan di bidang agribisnis, teknologi pertanian, manajemen operasional, dan pelayanan pelanggan. Untuk technological development-nya, yakni mengembangkan sistem digital yang terintegrasi berbasis ERP untuk memantau distribusi pupuk dan manajemen rantai pasok. Dan untuk risk management-nya, perusahaan menerapkan standar Enterprise Risk Management atau disingkat sebagai ERM
yang di seluruh rantai pasok, produksi, dan distribusi untuk meminimalisir gangguan operasional. Dan untuk primary activitiesnya, yang yakni ada marketing, yang di mana perusahaan menjalankan kampanye digital melalui media sosial dan program edukasi pertanian untuk meningkatkan pengetahuan untuk para petani di seluruh Indonesia. Lanjut ke bagian sales, yakni perusahaan mengoptimalkan penjualan melalui distributor resmi dan agen pertanian, serta menyediakan pemesanan online melewat platform e-commerce, B2B, dan aplikasi mobile. Dan untuk produk, perusahaan ini yang pasti memproduksi berbagai jenis pupuk sesuai kebutuhan spesifik pertanian seperti urea, NPK, dan pupuk organik. Dan untuk transaction, perusahaan menyediakan berbagai metode pembayaran digital, yakni termasuk transfer bank, e-wallet, serta mekanisme subsidi dari pemerintah. Kita lanjut ke bagian external environment. Nah, untuk external environment ini, ya ini ada hasil perhitungan dari EVAS table, EVAS table yang berisi opportunities and threats dari komponen politik and regulation, ekonomi, social and culture, teknologi, dan ekologi. Untuk di bagian opportunities, ada kebijakan hilirisasi industri yang berskor 1,275, ada peningkatan investasi di sektor pertanian dan infrastruktur pertanian yang memiliki skor 0,952. Lalu ada pertumbuhan jumlah petani muda dan pengusaha agribisnis yang berskor 0,396. Ya, dan ada penerapan smart farming dan AI dalam pertanian yang berskor 0,483. Lalu ada tren pertanian berkelanjutan yang berskor 0,216 dan memiliki total skor untuk opportunities-nya adalah 3,322. Lalu dilanjut kepada threats-nya, yakni ada kebijakan pengurangan subsidi pupuk yang memiliki skor 0,288, lalu ada kenaikan harga bahan baku akibat inflasi yang memiliki skor 0,123, lalu generasi muda cenderung kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian yang memiliki skor 0,048, lalu ada persaingan ketat di ranah digital yang memiliki skor 0,054, lalu ada gangguan operasional akibat cuaca ekstrim yang berskor 0,004 dan memiliki total skor untuk threads-nya adalah 0,517. Dan overall skor EVAS-nya adalah 3,839, yang dimana bisa kita lihat hasil dari analisis EVAS table ini untuk pupuk Indonesia menunjukkan bahwasannya perusahaan memiliki peluang besar dalam hilirisasi industri dan peningkatan investasi pertanian serta penerapan smart farming and AI yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Kita lanjut kepada five quarter forces-nya dari PT Pupuk Indonesia Persero. Ada di threat of new entrants-nya, yakni ancaman pendatang baru di industri pupuk yang tergolong sedang karena membutuhkan investasi besar, memiliki skor 0,029. Dilanjut dengan bargaining power of suppliers, yakni daya tawar pemasok tinggi karena ketergantungan pada bahan baku impor seperti gas alam, fosfat, dan kalium, yang memiliki skor 0,054. Lalu ada bargaining power of buyers, yakni daya tawar pelanggan yang tinggi karena banyaknya pilihan produk pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi maupun juga organik, yang memiliki skor 1,1. Lalu dilanjut dengan threat of substitute of product and service, yakni ancaman substitusi tinggi seiring tren pertanian berkelanjutan dan penggunaan pupuk organik yang memiliki skor 0,465. Lalu dilanjut dengan rivalry among existing competitor, yang dimana persaingan yang lumayan ketat dengan hadirnya produsen nasional dan pemain internasional yang memiliki skor 0,357. Lalu ada relative power of other stakeholders, yang dimana regulasi subsidi, kebijakan lingkungan, dan program pertanian berkelanjutan mempengaruhi industri pupuk. Ini memiliki skor 1,975. Dan untuk overall skornya adalah 3,98. Kita lanjut. Kita lanjut kepada supply chain analysis, yakni bisa kita lihat untuk di gambar ini, diagram supply chain analysisnya, yang dimana memiliki supplier bahan baku seperti pemasok gas alam, pemasok fosfat, pemasok kalium, pemasok belerang ke PT Pupuk Indonesia Persero, yang dimana memproduksi dan mendistribusikan pupuk. Lalu dilanjut ke distributor dan retailer, yang dimana PT Pupuk Indonesia Pangan, kios pupuk, distributor swasta. Dilanjut ke petani dan industri, yang dimana memiliki usaha pertanian, perkebunan, dan industri yang membutuhkan pupuk. Lalu kita lanjut kepada strategic group-nya.
Bisa kita lihat pada gambar strategic group di sini yang untuk diagram yang ke atas itu untuk disverifikasi produk, diagram yang menyamping itu untuk harga pupuknya. Nah, bisa dilihat di sini PT Pupuk Indonesia unggul dalam disverifikasi produk dengan harga terjangkau dikarenakan subsidi. Untuk PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim juga memiliki produk beragam, namun dengan harga yang berbeda. Dan ada produsen global juga seperti Oci Envy dan Yara Internasional yang berfokus pada pasar non-subsidi dengan harga yang tinggi. Yang dimana PT Pupuk Indonesia perlu memperkuat inovasi dan ekspansi global untuk meningkatkan daya saingnya. Kita lanjut ke strategic factors. Di sini ada perhitungan dari SFAS Table yang berisi internal dan external factor dari PT Pupuk Indonesia Persero. Untuk di bagian internal factor-nya ada posisi pasar dan dominasi industri yang berskor 0,90, dilanjut dengan kapasitas produksi yang besar yang berskor 0,60, dilanjut ketergantungan pada subsidi pemerintah yang berskor 0,36, lalu ada efisiensi operasional dan teknologi produksi yang berskor 0,40. Lanjut untuk external factor-nya ada peningkatan permintaan pupuk yang berskor 0,75, lalu ada fluktuasi harga bahan baku yang berskor 0,36, lalu ada regulasi lingkungan yang ketat yang berskor 0,30 dan yang terakhir ada persaingan dengan pupuk non-subsidi yang berskor 0,32. Untuk total keseluruhan skor dari internal factor ada di 2,26 dan untuk external factor ada di 1,73. Dan untuk overall skor dari SFAS table-nya sebesar 3,99 dan bisa kita lihat juga dan kita analisis untuk SWA Stable PT Pupuk Indonesia Persero ini memiliki total skor 3,99 yang dimana menunjukkan posisi strategis yang kuat di industri pupuk nasional. Kita lanjut ke review of mission and objective. Yang pertama ada current missionnya. Di sini PT Pupuk Indonesia berkomitmen menjadi perusahaan argo industri berdaya saing global melalui inovasi, transformasi bisnis, dan keberlanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional dan ekspansi pasar internasional. Lalu ada current objektifnya, yang dimana PT Pupuk Indonesia berfokus pada peningkatan daya saing dan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan inovasi teknologi, ekspansi pasar domestik dan global, pengembangan produk ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan, serta penguatan SDM dan tata kelola berbasis nilai akhlak. Baik, sudah di penghujung kalimat, saya izin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurangnya. Cukup sekian, terima kasih.